dari muka bumi ini. Terus apa yang terjadi kalau ulama sudah habis? Nabi melanjutkan sabdanya, hatta idza lam yubki aliman, sampai ketika datang masa tidak ada ulama. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang akan menjadikan panutan mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak berilmu. Jadi ketika sudah tidak ada ulama, yang muncul orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang bodoh akan dijadikan sebagai ulama. Ketika mereka sudah muncul, apa yang terjadi? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka yang tidak punya ilmu itu dimunculkan, kemudian ditanya. Karena nggak ada yang ditanya yang lainnya, akhirnya seadanya itu. Mereka ditanya, mereka mengeluarkan fatwa, tapi fatwanya tanpa ilmu. Akibatnya apa? Dhallu wa adhallu. Mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau katakan, kharajna fi safarin. Pada suatu hari kami bepergian. Dan saat itu ketika bepergian mereka tidak bersama Nabi SAW. Nabi sedang di kotanya, di Madinah, ya, sedang di Madinah. Mereka pergi bersama para sahabat. Di tengah-tengah perjalanan, asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang terkena batu, kelempar batu sampai keluar ngucur darah dari kepalanya. Tentu sesuatu yang membahayakan, keluar darah, ngucur gitu darahnya. Akhirnya mereka pun istirahat. Malam itu mereka tidak melakukan perjalanan, mereka istirahat. Apa yang terjadi? Ketika istirahat itu malamnya, sahabat yang tadi kena batu itu mimpi basah. Mimpi basah alias junub. Kalau orang junub berarti kan harus mandi, harus keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fasala ashabahu, maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Apa isi pertanyaannya? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian menilai saya ini mendapatkan dispensasi untuk tayammum? Mungkin para sahabat kan tayammum itu kan pengganti wudu. Nah ini bukan wudu, ini masalahnya mandi besar. Apa mau ganti tayamum? Tayamumnya gimana? Apa egane gulung-gulung ya? Ya kan kalau mandi kan harus kena air semuanya. Nah kalau diganti tayamum berarti mandi debu ya. Akhirnya para sahabat ketika ditanya seperti itu, mereka mengatakan, mana jirulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kata para sahabat, menurut kami engkau nggak ada dispensasi karena kamu ini masih bisa kena air, masih bisa. Akhirnya betul, karena mendapatkan fatwa dalam tanda kutip seperti itu, maka pagi harinya jebar-jebur. Yang namanya jebar-jebur berarti dari kepala sampai kaki basah semuanya. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Begitu sampai di Madinah, mereka cerita kejadian itu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mendengar kejadian tersebut, apa komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qataluhu qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa ini, mereka telah membunuh sahabat tersebut. Semoga Allah membinasakan mereka. Allahu Akbar. Ngeri itu. Didoakan binasa sama siapa? Rasulullah SAW. Marah Nabi SAW. Gara-gara orang berfatwa tanpa ilmu ini, akhirnya ada sahabat yang meninggal dunia. Dan nyawa satu orang muslim itu sangat berharga. La zawalud dunia ahwanu 'ala Allahi
min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan melayangnya nyawa seorang muslim. Jadi nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada dunia seisi. Nabi SAW marah besar. Maka kemudian beliau mengatakan, ala sa'alu islam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya ketika mereka tidak tahu? Fa innama shifa'ul 'ayyis su'alu. Sesungguhnya obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang sangat besar dari Allah untuk orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak amalkan, alias orang tersebut akan dibenci sama Allah. Dibenci kok sama Allah? Ya Allah, kalau kita sudah dibenci sama Allah, mau kemana kita? Artinya kalau dibenci manusia itu masih gampang lah. Dibenci sama teman masih ada teman yang lain, ya. Tapi kalau sudah dibenci sama Allah, kita mau kemana? Mau pindah tempat tinggal? Tempat tinggal kemana kita pindah? Mau ke bulan? Bulan juga punya Allah. Mau lebih jauh lagi ke Pluto? Pluto juga punya Allah. Mau kemana kita? Kabura maqtan. Dan Allah katakan benci yang sangat besar. Jadi bukan sekedar benci, ya. Benci sekedarnya enggak, tapi kabura, besar. Kebencian Allah sangat besar. Alias Allah benci banget. Nah, kalau kita sudah dibenci banget sama Allah Subhanahu wa taala, kita mau kemana? Kita bernafas karena dikasih sama Allah. Kita bisa makan karena dibantu sama Allah. Kita bisa dapat hidayah karena Allah yang ngasih. Ini adalah ayat yang sangat berat, terutama untuk mereka yang rajin memberikan nasihat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa fin-nar." Pada hari kiamat nanti ada seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu fin-nar. Ususnya terburai di neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birahahu. Sudah ususnya terburai, ini orang kesakitan, dia muter-muter kesakitan. Seperti berputarnya keledai. Jadi dia muter-muter saking kesakitan, ususnya itu keluar. Bisa jangan bayangkan, usus keluar. Kita terkena pisau saja keluar darahnya, itu sudah kesakitan. Apalagi ususnya keluar. Saking sakitnya dia muter-muter di situ terus. Ketika melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, yajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun. Orang-orang yang ada di neraka ngumpul mengelilingi orang tersebut, sampai orang yang di neraka yang mereka sedang disiksa tertarik untuk melihat orang ini. Bisa dibayangkan kan? Ini orang yang keliling itu bukan penghuni surga, yang keliling penghuni neraka, dia juga lagi disiksa. Maka mereka bertanya, "Ai fulan, masya'nuka?" Wahai fulan, apa sih dosa kamu itu? Apa dosa yang kamu lakukan sampai kamu disiksa dengan siksaan seperti ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Fulan, seingat kami, engkau kan yang dulu rajin amar ma'ruf nahi munkar. Engkau kan yang dulu sering ngajak-ngajak kami kebaikan, melarang kami dari keburukan. Engkau kan si fulan kan? Kami gak asing dengan wajah kamu. Mungkin kan engkau kan yang dulu di mimbar, kau kan yang dulu duduk di kursi di depan. Kau kan yang sering nasihati kami, ngajak-ngajak kami sholat, melarang kami dari maksiat. Engkau kan orangnya. Maka orang tersebut pun mengatakan, iya, akulah orangnya. Akan tetapi kata dia, kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Iya betul, sayalah yang mengajak kalian kepada kebaikan. Akan tetapi justru saya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Saya ngajak kalian untuk sholat, tapi saya sendiri tidak sholat. Saya ngajak kalian untuk zakat, tapi saya sendiri tidak zakat. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Dan aku juga yang mewanti-wanti kalian, mencegah kalian, melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang melakukan kemungkaran tersebut.
Saya melarang kalian untuk sombong, tapi aku sendiri sombong. Saya menasihati kalian supaya tidak jelalatan, tapi saya sendiri jelalatan. Walaupun jelalatannya di kamar. Kalau di luar kelihatannya soleh banget. Tapi ketika sudah di kamar, sudah di hadapan internet, sudah di hadapan HP, sudah di hadapan laptop, tidak ada orang lain, saat itulah saya lakukan maksiat-maksiat tersebut yang saya mencegah kalian untuk melakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dipancarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat, Jalan Belanti Barat 6 nomor 12, Day FM 87,6 MHz. Day FM, saluran edukasi berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat pada hari ini untuk bisa sharing ilmu terkait wabah corona yang saat ini sedang melanda Indonesia. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menganugerahkan berbagai macam solusi untuk segala masalah, untuk segala bencana ataupun musibah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas bagaimana menghadapi persoalan wabah corona baik dari sisi medis maupun dari sisi syariat bersama Ustadz Dr. Rahanul Bahrain MSc SPK Hafizahullah Ta'ala. Untuk selanjutnya demi memanfaatkan waktu, kita langsung saja kepada jamaah yang menyaksikan diharapkan agar dapat mencatat atau memperhatikan dengan seksama, dan juga bagi yang ingin bertanya dapat melalui chat WA di nomor 081 917 612 671. Kita akan memperbanyak sesi pertanyaan interaktif. Langsung saja Ustaz, mungkin waktu dan tempat silakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi